Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi 10.4. Apa kabar hari ini? Baik. Sebelum memulai pembelajaran, saya akan mengabsensi dulu. Rangga, Hadir Pak. Rizky, Hadir Pak. Fatir, Hadir Pak. Evi, Jumlatul, sama Dinda. Oke, sebelum saya mulai, saya akan menunjukkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, memahami analisis data. Jadi apa itu analisis data? Yang kedua, menggunakan alat bantu untuk menulis, menjalankan, dan mengembangkan sebuah program analisis data. Di sini kita menggunakan program Python. Oke, ada yang sudah pernah mencoba program Python atau semalam ada yang belajar. Selanjutnya, memahami pengkoleksian data secara otomatis melalui perangkat. Oke, jadi ini yang tujuan pembelajaran kita ada 3. Adapun peta konsep yang akan kita pelajari nanti di sini juga ada 3. Yang pertama, saya akan memperkenalkan kepada kalian tentang perkakas analisis data. Kita menggunakan bahasa pemrograman Python. Lalu untuk memprogramnya kita menggunakan aplikasi web yang namanya Google Colab. Ya, Google Colab. Lalu visualisasi data dan pengkoleksian data. Oke, pretest. Saya akan merandom satu pertanyaan. Mungkin ada yang bisa menjawab tentang analisis data. Ada yang semalam belajar analisis data, angkat tangan. Oke, Evi, analisis data, Vi, apa, Vi? Analisis data adalah otomatis menyampaikan, menginterpretasikan, dan mengolah suatu data pada data yang Betul ya. Jadi analisis data merupakan cara kita menganalisis sebelum kita mengambil keputusan melalui data tersebut. Lalu selanjutnya nomor 2, variabel. Mungkin ada yang belajar. Nadine. variabel adalah suatu function atau suatu variabel yang berisikan nilai atau data. Sesuatu yang memiliki nilai. Gampangannya ya, variabel itu adalah sesuatu yang memiliki nilai. Nah, variabel dalam analisis data ini nanti akan saling berhubungan. Analisis data. Di sini saya memberikan catatan. Sebuah proses atau pengelompokan data. Jadi kita memiliki data yang acak, kita kelompokkan, kita olah dengan tujuan menemukan sebuah informasi yang berguna dan dapat dijadikan acuan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah. Nah, ini adalah analisis data. Selanjutnya, dalam pengelompokan data ini kita harus berdasarkan karakteristiknya, yaitu tentang pembersihan data, transformasi data, pembuatan model data, hingga pencarian sebuah informasi atau yang lebih dikenal dengan nama searching. Oke, selanjutnya analisis data merupakan sebuah keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang praktisi data. Praktisi data itu seorang ahli data yang memiliki data. Proses ini membutuhkan pemikiran kritis dan pemecahan masalah yang baik. Nah, selanjutnya ada yang namanya scraping. Ada yang pernah dengar scraping? Cerita? Belum pernah dengar scraping? Kita mungkin nggak tahu apa itu scraping, tapi secara nggak sadar kita pasti pernah melakukan yang namanya scraping. Nah, ya, scraping ini adalah sebuah pengelompokan data. Di dalam analisis data itu ada yang namanya scraping atau disebut scraper. Scraping adalah salah satu bentuk penyalinan. Jadi kalau kita browsing data yang kita dapatkan itu disalin, itu namanya scraping. Ya, disalin dalam sebuah halaman web bisa kita akses, merupakan data spreadsheet atau tampilan tertentu. Nah, ini jadi nanti sebagai spreadsheet itu yang dinamakan scraping. Kalau di sini kita mungkin belum punya gambaran apa sih scraping itu, kita langsung ke dalam contohnya. Nah, ini misal di sini ada website Traveloka, tahu ya? Semisal
Bima mau melakukan perjalanan ke Surabaya menuju ke Jakarta. Sehingga otomatis Bima mengisi di sini Surabaya, ya, destinasinya Jakarta. Tanggal keberangkatan semisal tanggal 24 Januari ya, di sini ya 2024. Terus kalau kita ingin pesan pulang pergi, kita centang ini, ya. Tapi kalau kita ingin pesan berangkatnya aja, kita nggak perlu centang. Ya. Terus untuk berapa orang? 1 orang. Nah, yang dinamakan scraping itu adalah ketika si Bima mencet pencarian ini, maka muncul hasilnya. Nah, itu yang dinamakan scraping. Muncul banyak kan, ada rute kereta jam sekian, ada yang jam sekian, ada yang ekonomi, ada yang eksekutif. Nah, itu yang dinamakan scraping. Sudah ada gambaran ya, scraping itu seperti apa. Contoh lagi job street di sini. Misal Bima atau Jelitalis kan, yang Jelita ingin mencari lowongan pekerjaan sebagai perawat. Dimasukkanlah di sini perawat semua klasifikasi S1, B1 atau D3. Lalu di mana masukkan, misal di Surabaya. Nah, ketika si Jelita mengklik enter, maka tampilannya apa? Lowongan pekerjaan perawat, mulai dari Surabaya, terus sekitarnya, rumah sakit A, rumah sakit B, rumah sakit C. Itu yang dinamakan scraping. Data yang kita cari akan disalin dan ditampilkan di dalam tampilan web. Oke, ini saya lanjut aja. Untuk melakukan scraping, kita akan menggunakan bahasa pemrograman. Yang pertama ada Java, C, C#, ya, apa C++ ini namanya. Ini yang C#. Dan yang terakhir bahasa apa ini? Python. Yang kita gunakan adalah bahasa pemrograman Python. Kenapa kok bahasa pemrograman Python yang digunakan? Karena kalau saya lihat dari tampilan kodenya, bahasa ini bahasa yang paling mudah. Setuju apa enggak kira-kira? Daripada bahasa C, C++ dan yang lainnya, bahasa Python ini bahasa yang paling mudah kita jumpai. Ya. Oke, saya lanjut aja. Nah, di sini ada 3 bahasa pemrograman, A, B, dan C. Di sini juga sudah saya beri keterangan. Ini bahasa C, ini bahasa Java, dan Python. Lebih simpel yang mana? Kalau Python, kalau kita ingin mencetak tulisan Hello World, cukup klik print Hello World, cuma 1 baris saja. Ya, sedangkan kalau bahasa Java, kita harus menentukan poinnya. Nah, ini bahasa C. Jadi dapat disimpulkan ya, lebih mudah Python karena cuma 1 baris saja. Selanjutnya, untuk menggunakan bahasa Python, kita menggunakan yang namanya Google Colab. Ya, Google Colab. Silakan bisa dibuka HP-nya masing-masing. Google Colab, tulis saja Colab Research Google atau Google Colab. Kalian cari linknya yang ada logo kayak kacamata bundar. Oke, semuanya dibuka. Kalau sudah dibuka, nanti tampilannya seperti ini. Google Colab. Kalau sudah dibuka, maka tampilannya seperti ini. Untuk yang di sini, ini nanti kita akan menuliskan perintah atau coding di kolom yang ini. Ya. Kalau belum muncul, kalian klik pojok kiri atas kode atau tanda plus di HP kalian. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini nanti kalian akan coding. Untuk materi pertama dalam bahasa pemrograman itu biasanya kita diminta untuk menulis tulisan Hello World. Kodenya seperti apa? Print, buka kurung, tanda petik double ya. Terus Hello World. Tanda petik dan tutup kurung. Oke, silakan dicoba. Yang sudah angkat tangan. Oke, mungkin ada yang belum jelas. Print, hurufnya kecil semua karena dalam coding atau bahasa pemrograman itu kita menggunakan huruf kecil. Buka kurung, tanda petik ya. Nah, di sini baru kita bebas mau nulis huruf besar atau huruf kecil.
hello world. Nah, seperti ini ya. Oke, ada yang sudah selesai? Evin sudah? Sudah, tulisannya hello world. Amira sudah ya, 5. Oke, sudah. Sekarang selanjutnya tulis program Python untuk mencetak nama lengkap. Kalau sudah di screenshot ya, lalu disimpan sebagai tugas awal kita. Silakan. Hello word-nya tinggal diganti dengan nama lengkap, semisal print buka kurung tanda petik hello word. Hello word-nya diganti Rizky, misal nama lengkap Rizky Ferdian. Kalau sudah silakan di screenshot, nanti akan dikumpulkan. Oke, sudah ya. Sudah. Saya lanjut. Selanjutnya, tadi kita sudah belajar tentang bahasa pemrograman Python, yaitu tentang print atau mencetak data. Data yang dicetak adalah data string di sini, karena kita menggunakan tanda petik. String itu apa? String itu adalah tipe data. Tipe data yang tidak memiliki nilai aritmatika. Lalu yang memiliki nilai aritmatika itu seperti apa? Nah, ini silakan di mesin kalian kalian ketik coding pertama, buka kurung, tanda petik 2 plus 3, terus tanda petik, tutup kurung. Oke, silakan. Saya beri waktu. Lalu yang kedua, buka kurung tanpa tanda petik. Jadi print buka kurung 2 plus 3. Dan yang terakhir, masing-masing angka diberikan tanda petik. Kita bagi kelompok ya. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Ya, ada 4 kelompok di sini. Silakan masing-masing berdiskusi terkait perbedaan dari masing-masing coding ini. Nanti perwakilan kelompok A, Fatir, ya, kelompok B, Evi, kelompok C, Lila, dan kelompok D, Nadim. Oke, silakan nanti mempresentasikan hasilnya masing-masing dan bisa menjelaskan kenapa kok modelnya berbeda. Oke, Lila dulu. Untuk program yang pertama itu kan petik 2 plus 3 terus usil lagi. Karena di dalam itu kan petiknya itu buat memunculkan angka itu jadi yang keluar itu 2 plus 3. Yang kedua itu kan nggak pakai petik, jadi yang keluar itu hasilnya dari 2 tambah 3 itu sama dengan 5. Dan untuk yang ketiga itu kan 2 itu kan dipetik, masing-masing angka itu dipetik sama-sama dipetik, jadi yang keluar itu 2 sama 3. Jadi kalau kita membuat coding print ya, buka kurung, kita menggunakan tanda petik, maka nilai aritmatikanya hilang. Dia akan mencetak nilai string. Dia akan mencetak apa yang ada di dalam tanda petik. Tapi kalau kita hapus tanda petiknya, maka dia akan memprogram aritmatika. Kalau di sini 2 plus 3, maka dia akan menghitung hasil 2 plus 3, maka hasilnya 5. Nah, tapi kalau kita masing-masing menggunakan tanda petik, maka ya yang muncul adalah masing-masing tanda petik 2 dan 3. Oke, jelas ya sampai sini ya. Sudah, saya lanjut. Selanjutnya adalah assignment atau pemberian nilai data. Nah, di sini kita akan berkenalan dengan yang namanya sebuah variabel. Tadi kalau kata Nadine, variabel itu apa, Din? Sesuatu yang memiliki nilai, gampangannya ya, baik itu nilai kuantitatif atau kualitatif. Variabel adalah tempat penyimpanan. Penyimpanan apa? Penyimpanan sebuah data. Jadi data disimpan di dalam suatu objek. Nah, objek itu adalah variabel. Sudah ada gambaran di sini variabel itu seperti apa? Contoh, variabel yang ada pada data diri siswa. Variabelnya ada berapa di sini? Ada berapa variabel? Berapa? 4. Ya, ada 4 variabel. Yang pertama, 5 ya, ada usia. Ya, maaf. Oke, jadi ada 5 variabel. Variabel nama,
variabel kelas, variabel tinggi badan, berat badan, dan yang terakhir usia. Oke, ini variabel. Lalu datanya atau isinya adalah di 10, 167, 70, dan berapa ini? 10 ya, anggap aja ya. Variabel dan data. Oke, jadi jelas ya. Misal saya ingin membuat program menghitung luas persegi panjang, maka variabel yang dibutuhkan apa? Panjang dan lebar. Ini adalah. Adapun aturan dalam membuat variabel di dalam bahasa pemrograman. Oke, yang pertama hanya terdiri satu kata, nggak boleh lebih. Misal nama, ya udah nama aja. Kalau nama lengkap ya harus digabung. Jadi nggak boleh lebih dari satu kata. Itu syarat untuk pembuatan variabel. Jika ada dua kata, misal nama lengkap atau nama panggilan atau kayak tadi tinggi badan, maka kita menuliskannya adalah tinggi underscore badan misalnya. Tinggi badan terus berat badan. Nah, kalau kayak gini hitungannya adalah satu kata, padahal ini kan dua, ada berat badan, tapi kita gabung menggunakan underscore. Ya, sampai sini paham ya? Jadi ini untuk mengakhiri kelas kita, maka saya tunjuk satu orang untuk merefleksikan hasil pembelajaran kita hari ini. Atau tidak saya tunjuk, angkat tangan. Fatir, oke, Fatir, silakan refleksikan pembelajaran hari ini, berdiri. Pembelajaran hari ini kita dapat memahami apa itu analisis data, pemrograman bahasa Python, dan cara mencetak data. Mungkin ada yang mau menambahkan? Ya, jadi saya akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini kita sudah membahas tentang apa itu analisis data, variabel, dan yang terakhir pemrograman bahasa Python. Untuk pertemuan selanjutnya di minggu depan kita akan belajar tentang perulangan yang ada di dalam bahasa pemrograman Python. Ya, perulangan ini nanti banyak. Silakan kalian pelajari dulu seperti biasa. Oke, sebelum saya akhiri ada pertanyaan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan bisa saya tutup dan saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.